Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Tentu semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, amin. Itu harapan dan doa saya. Sebelum kita beraktivitas di hari ini, seperti biasa kita mau datang kepada Tuhan dan kita akan baca, dengar, renungkan firman-Nya. Sebelumnya kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami muliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami ada di hari ini sebagaimana kami berada karena Tuhan yang adakan bagi kami. Terpujilah Engkau, dan sebelum kami beraktivitas kami akan baca, dengar, renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kiranya apa yang kami baca, kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, beberapa dari sahabat Galilea meminta kepada saya untuk memberikan semacam pencerahan tentang kematian dalam perspektif iman Kristen. Nah, karena itu hari ini saya akan berbicara sesuatu yang khusus, kematian dalam pandangan Alkitab. Nah, untuk hal ini ada dua ayat Alkitab yang saya kutip. Yang pertama Mazmur 116 ayat 15, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Dan yang kedua di Wahyu pasal 14 ayat 13, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bapak Ibu, kebanyakan orang, ya, apakah itu orang Kristen, apalagi yang bukan Kristen, memiliki gambaran yang menakutkan tentang kematian. Sedapat mungkin orang ingin menghindari yang namanya kematian, karena kematian berarti ya perpisahan, kehilangan, dan sudah barang tentu kedukacitaan. Tetapi apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 116 ayat 15, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Dan Wahyu 14 ayat 13, ya, yang sudah saya bacakan tadi, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, dua Mazmur ini, Mazmur 116 ayat 15 dan Wahyu pasal 14 ayat 13, memberikan satu pemahaman yang baru bagi kita tentang kematian dari sudut pandang Tuhan. Sekali lagi, kematian ya dalam sudut pandang Tuhan, bahwa nilai kita berharga di mata Allah bukan hanya di saat kita masih hidup Bapak Ibu, tetapi juga pada waktu kematian datang menjemput kita. Di saat kematian datang, orang jarang merenungkan hal ini. Karena apa? Karena mereka mungkin larut dalam kesedihan. Rasul Paulus berkata, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Itu kalau saudara baca di Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15. Nah, bagi Rasul Paulus hidupnya jelas, yaitu apa? Ya, dia katakan, bagiku hidup untuk Kristus. Jadi sangat jelas, ya, ini prinsip dari seorang Rasul Paulus. Hidupnya sudah jelas, yaitu bagi Kristus. Itu tertulis di Efesus pasal 1 ayat 21. Jadi baginya hidup untuk Kristus. Apa maksudnya? Ya, kalau dia hidup, dia memberitakan Injil, ya. Dia memberitakan Injil, sebab memberitakan Injil adalah wajib hukumnya. Ya, kalau saudara baca di dalam 1 Korintus 9 ayat 16.
Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, jika Anda berkata bagiku hidup adalah uang, maka ketika Anda mati, Anda akan kehilangan semuanya. Bila Anda berkata bagiku hidup adalah kemasyuran, maka dengar baik, ketika Anda mati, tidak ada orang lagi yang akan mengeluk-elukan Anda. Bila Anda berkata bagiku hidup adalah kekuasaan, maka ketika Anda mati, Anda bukan siapa-siapa lagi. Tetapi dengar baik, bila Anda berkata seperti Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, maka Anda dan saya juga dapat berkata, mati adalah keuntungan. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, setidaknya ada 3 alasan mengapa kematian bagi orang percaya itu berharga. Yang pertama, kematian mengakhiri penderitaan umatnya. Di satu sisi penderitaan perlu bagi umat Tuhan, karena melalui penderitaan itu membuat umat Tuhan itu lebih dewasa dan lebih bergantung kepada Tuhan. Tetapi seperti yang dikatakan di dalam Ratapan pasal 3 ayat 33, sebenarnya dikatakan di sana bahwa tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Jadi perhatikan Bapak Ibu, Tuhan sangat peduli terhadap penderitaan umatnya. Kalau kita baca di Yesaya pasal 63 ayat 9, ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Itu sebabnya kematian umatnya menjadi kematian yang berharga, karena penderitaan mereka berakhir. Jadi yang pertama, kematian mengakhiri penderitaan umatnya. Yang kedua, kematian membuka peluang bagi Tuhan untuk menyatakan kasih karunia-Nya. Meskipun seseorang mengatakan bahwa ia berharap kepada Tuhan, tetapi paling tidak masih ada sisi kemanusiaannya yang ia andalkan. Ketika seorang sakit keras misalnya keluarganya akan berpikir bahwa dokter adalah yang terbaik untuk menyembuhkannya. Apalagi kalau keluarga itu termasuk keluarga yang kaya dan memiliki uang yang banyak, bahkan bisa membawa berobat ke luar negeri. Tetapi kematian membawa manusia pada satu kesadaran bahwa kemampuan manusia itu sangat terbatas adanya. Dan di saat seperti itulah manusia belajar untuk bersandar hanya kepada Tuhan dan mencari penghiburan darinya. Disitulah baru Tuhan nyatakan kuasa-Nya. Amin. Karena itu apa yang tertulis di Pengkhotbah pasal 7 ayat 2, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Jadi Bapak Ibu, mengapa kematian orang percaya itu berharga? Yang pertama, karena kematian mengakhiri penderitaan umatnya. Yang kedua, karena kematian membuka peluang bagi Tuhan untuk menyatakan kasih karunia-Nya. Yang ketiga, kematian adalah pintu masuk untuk hidup bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, selama berada di dunia, kemanapun pergi, perhatikan Yesus hampir selalu bersama-sama dengan murid-muridnya. Tuhan senang hidupnya bersama umatnya. Ketika hendak naik ke surga, Tuhan Yesus berkata, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes pasal 14 ayat 3. Dia juga pernah berdoa kepada Bapa, ya Bapa, aku mau dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku. Di Yohanes 17 ayat 24. Jadi Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kematian akan membawa kita kepadanya.
Amin. Jadi hanya ada satu cara untuk bertemu dengan Bapa di surga, yaitu melalui kematian. Marilah kita memandang kematian dari sudut pandang Tuhan. Amin, bukan dari sudut pandang manusia, bukan dari sudut pandang dunia. Sehingga kita akan tabah dan tidak kehilangan sukacita ketika orang yang kita kasihi dipanggil oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, perhatikan bahwa Allah sendiri berbicara baik itu kepada pemazmur juga kepada Yohanes dalam penglihatan. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sebelum menyebut berbahagia orang-orang yang mati di dalam Tuhan, di Wahyu pasal 14 ayat 12 mengatakan begini, yang penting ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mati di dalam Tuhan harus diawali dengan hidup di dalam Tuhan. Iman kepada Yesus dan menuruti perintah Allah ini membantu kita untuk menjadi seorang yang hidup dalam ketekunan. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan disebut berbahagia. Mengapa? Karena pertama, dalam Tuhan Yesus kematian tidak lagi menjadi akhir dari kehidupan manusia, melainkan menjadi kunci emas untuk membuka pintu gerbang menuju keabadian dan kemuliaan. Kalau saudara baca di Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 25 dan 26, Yesus jawab kepada mereka, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada aku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Dengan demikian, perhatikan, kematian bagi orang Kristen bukanlah suatu titik, tetapi tanda koma dalam cerita perjalanan hidupnya. Jadi bukan titik, bukan akhir ya, tetapi koma, artinya masih ada sambungan, ya kan? Nah, jadi perhatikan bahwa dalam Tuhan Yesus kematian tidak lagi menjadi akhir dari kehidupan manusia, melainkan menjadi kunci emas untuk membuka pintu gerbang menuju keabadian dan kemuliaan. Yang kedua, orang yang mati dalam Tuhan akan diam dalam rumah Tuhan yang disediakan olehnya. Di Yohanes pasal 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di ayat 3, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi jangan takut ya saudara, kalau dulu saya takut ya, karena ya kematian adalah duka cita dan kemudian masuk dalam kubur, diinterogasi oleh malaikat, dan kalau tidak bisa menjawab ada siksa kubur, ya kan? Nah saudara, tetapi dalam pandangan Alkitab tidak seperti itu. Yang ketiga, dengan kematian kita akan bergabung dengan orang-orang beriman yang telah mendahului kita dalam memuji dan memuliakan Allah. Di Wahyu pasal 19 ayat 6 dan 7, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti derau guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Di ayat 7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Nah, lenan halus adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Di ayat 9, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Jadi Alkitab mengajarkan kepada saudara dan saya, janganlah berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13,
sampai dengan ayat 17. Saudara baca di sana. Sebab yang meninggal bukan pergi ke tempat yang tidak jelas tujuannya atau ke tempat sengsara, ya kan? Melainkan dia pergi ke tempat yang penuh damai, berkumpul dengan Allah Sang Pencipta. Justru yang masih hidup harus meratapi hidupnya yang masih mengalami sengsara, apalagi kepahitan, kesakitan, dan sebagainya. Jadi perhatikan, yang mati tidak meninggalkan kita selama-lamanya, melainkan satu kali kita akan berjumpa kembali. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pencerahan bagi Bapak Ibu yang meminta kepada saya untuk memberikan pencerahan mengenai kematian dalam pandangan iman Kristen atau Alkitab. Selamat beraktivitas di hari ini, sukses selalu, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di hari ini kami boleh ada sebagaimana berada. Firman Tuhan memberikan kami pencerahan bahwa hidup kami bukan saja berharga pada saat kami hidup, tetapi juga waktu kami meninggal kami juga berharga, sebab kami memiliki Yesus Kristus. Kami sudah ditebus oleh darah yang kudus. Terima kasih, berkati sahabat Galilea dalam seluruh aktivitas di hari ini. Kiranya pertolongan, penyertaan, perlindungan Tuhan sempurna atas kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada